basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tafkir. Kita masuk pada halaman 21. Ya. Anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah, sudah siap semuanya ya? Setelah kita bahas kan lalu berkaitan dengan Thariqatut tafkir dan juga uslubut tafkir. Jadi ada metode berfikir, yaitu adalah uslubut tafkir. Di sini adalah kaifiyah yang mengharuskan dalam membahas sesuatu, yang mengharuskannya ada dalam membahas sesuatu. Ini adalah cara atau kaifiyah. Uslub, ya, uslubut tafkir ini tergantung dari sesuatu itu, tergantung setiap asya. Jadi kalau uslub berfikir itu banyak caranya, tapi thariqatut tafkir ini tidak berubah. Nah, ini metode berfikir ini adalah ini yang akan kita jelaskan. Thariqatut tafkir dikatakan di sini metode berfikir ini ai al-kaifiyatul lati yajri bihasbiha intajil aqli lil afkari. Di sini dikatakan metode berfikir ya ini adalah kaifiyah, yaitu kaifiyah allati yajri bihasbiha intajul aqli lil afkari. Intajul aqli yaitu adalah sesuai, adalah satu kaifiyah yang berjalan sesuai dengan dihasilkannya berfikir, ya. Jadi intajil aqli lil afkar, jadi produktivitas akal terhadap pemikiran-pemikiran. Jadi pemikiran-pemikiran yang didapat dari proses berfikirnya itu sendirilah yang disebut dengan metode berfikir. Jadi cara untuk menghasilkan pemikiran. Nah, maka nat hajihil afkar, ya. Jadi bagaimanapun keadaan dari pemikiran itu, semuanya dihasilkan dari metode berfikir ini. Yakni maksudnya adalah ai al-kaifiyatul lati yajri bihasbiha intajul aqli, bukan ai di sini. Hiya, ya di sini ya. Hiya nafsuha ta'riful aql. Nah, jadi thariqatut tafkir ini adalah ya ta'riful aql itu sendiri. Jadi yang namanya metode berfikir itu adalah definisi akal itu sendiri. Jadi definisi berfikir itulah yang juga menjadi metode berfikir. Ya. Karena memang definisi berfikir itu ya begitu. Sudah kita jelaskan sebelumnya, nanti diulangi di sini. Yakni apa? Ai hiya ma yantabiqu ala waqi'il aqli. Yakni adalah yang bersumber atau berlandaskan kepada fakta akal itu sendiri, ya. Yang diambil dari fakta akal itu sendiri, itulah metode berfikir.
Wala yakhruju anhu bihalin minal ahwal, tidak keluar dari kondisinya ini apapun keadaannya. Jadi maksudnya metode berpikir ini ya adalah sesuatu yang senantiasa menyertai pemikiran itu sendiri pada saat digunakan untuk menghasilkan segala apapun pemikiran. Jadi yang menyertai akal, definisi berpikir. Begitulah definisi berpikir, begitulah metode berpikir. Kenapa ini bisa dikatakan dia sendiri? Ya karena itu memang fakta berpikir, definisi berpikir itulah menunjukkan bagaimana proses berpikir itu berjalan. Gitu loh. Dan ini menjadi metode yang tidak boleh dikatakan tidak ada yang lain yang bisa disetarakan, atau bahkan mungkin dikatakan di sini nanti satu-satunya gitu. Jadi seseorang itu tidak dikatakan berpikir menggunakan metode berpikir, menggunakan cara berpikir, kecuali dia menggunakan definisi berpikir itu sendiri. Jadi dia itu berpikir untuk menghasilkan sesuatu, dia harus menggunakan definisi berpikir yang dia sudah harus pahami dan dia ambil. Wajib bagi seorang mukmin tuh begini, gitu loh. Dan ini pun tidak bisa dihindari, pasti orang itu ya mikir begini. Hatta dia itu misalnya menggunakan sesuatu yang dia katakan dia nggak mau menggunakan metode berpikir ini, dia tidak bisa. Makanya tidak boleh, tidak mungkin keluar manusia ini dari metode berpikir seperti ini. Makanya kita menguatkan metode berpikir ini yang sudah kita lakukan senantiasa sehari-hari dengan memahami definisinya, sehingga kita nanti bisa menjadikan diri kita ini berpikir dengan benar, paham? Gitulah. Ya, menempatkan berpikir itu dengan benar. Ya, contoh misalnya dikatakan yang namanya berpikir itu harus berdasarkan fakta. Ya kan? Lalu kemudian ada seseorang yang berbicara yang nggak ada faktanya. Misalnya berbicara tentang alam gaib. Coba, ya, berbicara tentang hal-hal gaib yang faktanya tadi tidak mampu dia indra, walaupun dia fakta itu dia dapat beritanya, maklumatnya dari Al-Quran, tapi nggak mampu dia indra. Lalu dia pikirkan, nggak sanggup, nggak bisa. Ya kan? Yang ada bagaimana? Ya gila dia. Kenapa? Iya, kacau itu. Dia memikirkan tentang bagaimana misalnya mencoba menundukkan jin agar misalnya jin itu bisa dia masuk dia dakwahi biar bisa masuk Islam dan sebagainya. Nggak sanggup. Walaupun ada berita di Al-Quran tentang bagaimana Rasulullah SAW, ya kan, mengislamkan segolongan jin. Tapi itu berita gaib, berita yang kemudian dari perbuatan Rasul yang menjadi mukjizat, dan itu adalah pengungkapan hal gaib dari Al-Quran. Kita nggak mungkin. Di Al-Quran dijelaskan tentang bagaimana sayap malaikat. Kita memikirkan, bahkan menggambarkan sayap malaikat itu seperti sayap burung, seperti sayap pesawat kah? Ya dah. Seperti sayap apa misalnya? Layang-layang atau apa? Tidak tahu. Karena tidak ada fakta yang mampu terindra. Di situ bukan menggunakan metode berpikir. Maksudnya di situ bukan berpikir. Kenapa? Karena metode berpikir tidak mampu diterapkan dalam hal seperti itu. Paham? Nah, jadi metode berpikir itulah, yaitu berpikir itu sendiri. Akal itu sendiri, ya kan? Walidzalika, maka dengan demikian sumiyat thariqatul aqliyah, ini disebut dengan metode akliyah, ya kan? Yang bagaimana nisbatan ilal aqli nafsihi, yang ini dinisbatkan kepada akal itu sendiri. Wa ta'rifu hadhihi thariqatu huwa annaha ay thariqatul aqliyah, dan definisi dari metode berpikir ini itu adalah sesungguhnya
Ya, dari thariqah akliyah ini hiya manhajun muayyanun fil bahsi, yaitu manhaj tertentu dalam satu pembahasan. Jadi ada manhaj, ini menjadi satu, ya tadi manhaj, satu jalan yang tertentu, yang unik dalam satu pembahasan tadi. Ya, yusliku lil wusuli ila ma'rifatin ila ma'rifati haqiqati syai'i, yang akan yang dijalani metode ini, manhaj ini, agar bisa mendapati, agar sampai kepada apa? Definisi hakikat sesuatu itu apa. Jadi hakikat sesuatu itu baru bisa dipahami dengan metode berpikir yang seperti ini, dengan metode ini. Yang bagaimana? Alladzi yabhatsu anhu, yang memang di situ bisa dibahas. Jadi makanya kita nggak bisa kalau misalnya kita ini ngomong, hei di situ ada jin di pohon itu, makanya jangan lewat situ nanti. Nggak boleh ngomong begitu. Misalnya ada kecelakaan, ya kan? Kecelakaan, lalu kemudian kita katakan ini tumbal laut selatan. Masya Allah, nggak tahu kita dengan hal gaib seperti itu, ya. Ya sudah, itu ada kecelakaan, ada musibah, ya kan? Kita katakan ajalnya sudah sampai pada mereka semua. Allah berikan kemudian kebaikan pada mereka dengan misalnya meninggal seperti itu, misalnya. Sudah selesai, ajalnya sampai. Nggak usah pikir ini karena penguasa laut sedang meminta tumbal, penguasa ini supaya ada dia. Apa berpikir seperti itu, ya? Itu gara-gara dia pakai baju hijau, makanya dia dimakan oleh laut. Nggak boleh mikirin begitu. Tahayul, khurafat. Paham nggak? Tapi itu bener, dia ke situ main. Ya ngapain pula ke pantai pakai baju hijau, kan gitu ya? Udah gitu main-main pula ke situ. Ya sudah, tinggalkan saja tempat-tempat seperti itu kan harusnya. Tapi kalau memang dia harus misal berlayar di satu tempat tertentu, lalu kemudian ada musibah menimpa dia, ya kan? Kapalnya karam dan sebagainya. Ya sudah, bersabar, lalu kemudian dia misalnya saat itu ajalnya sampai, ya dia bertaubat kepada Allah. Nggak usah berpikir di sini ada penunggu, penguasa dan sebagainya, hal-hal gaib tadi. Tapi kan ada misalnya jin dan seperti itu. Ya iya, itu bukan untuk kita pikirkan. Karena hakikat terhadap hal itu nggak akan sampai untuk bisa kita terapkan dalam berpikirnya kita. Paham sih maksudnya? Iya kan? Ngerti gak nih? Alhamdulillah. Gitu maksudnya. Nah makanya itu dikatakan begitu. Yang bagaimana? Nah dikatakan di sini. Antariki naklil his, ya kan? Antarikin, ya. Antariki naklil hissi bil waqi, dengan jalan pencerapan panca indera terhadap fakta, ya kan? Biwasitatil hawasi, dengan perantaraan panca indera. Jadi itu ya. Jadi dengan jalan pencerapan indera terhadap fakta dengan melalui panca indera. Illa dimagi, kepada otak, wa wujudu maklumatin sabiqatin yufassiru biwasitatiha, dan keberadaan maklumat sabiqat itu sendiri yang akan yufassiru, menelaah, menafsirkan, ya, melaluinya tadi fakta-fakta tersebut. Maklumatnya ada, bahwa ada hal gaib, ini kalau kita misalnya terhadap fakta. Maklumatnya ada bahwa Allah ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu kita telaah, saya sekarang ingin membuat pengajian yang diikuti oleh bangsa jin. Kira-kira. Bagaimana kayak gitu? Aduh, capek. Nggak ada, sepi. Waduh, rame dia sebenarnya. Kenapa? Jinnya banyak. Aduh, nggak bisa dibahas. Ya dah.
Nggak bisa dibahas. Itu bukan metode berpikir. Itu bukan gaya berpikir seorang mukmin. Gitu kan? Ya kan? Jadi berpikirnya itu berdasarkan fakta yang bisa diindra melalui panca indera, disalurkan ke otak yang sehat, yang benar, dengan adanya maklumat ditafsirkanlah fakta tadi. Gitu ya? Ngerti nih? Nah, ini metode berpikir kita. Ya kan? Fayasdiru dimagu hukmahu alaih, maka otak pun akan mengeluarkan hukum terhadap benda tadi. Jadi mengeluarkan keputusan terhadap benda tadi, bagaimana benda itu keluar, bagaimana benda itu dinilai. Itu dari otak itu hukumnya. Wa hadzal hukmu huwal fikru. Hukum inilah, ya kan? Apa itu? Pemikiran itu sendiri, itulah hasil berpikir. Jadi keputusan itulah adalah hasil berpikir terhadap benda. Awil idrakul akli, atau pemahaman secara akliyah. Paham? Itulah. Jadi mikir itu gitu. Sehingga bagi seorang mukmin harusnya dia senantiasa memasukkan maklumat. Satu, memikirkan sesuatu yang ada faktanya. Nah, kalau gitu kita nggak boleh memikirkan yang nggak ada faktanya. Bukan, yang nggak bisa terindra oleh kita. Wah, kalau gitu kita nggak boleh dong memikirkan Allah. Betul, nggak boleh memikirkan zat Allah, ya. Tapi pikirkanlah apa? Makhluk Allah, keberadaan Allah. Tuh baru berpikir tentang tadi. Takarubnya begitu. Kekuasaan Allah, tentang bagaimana alam semesta ini Allah ciptakan, berarti luar biasa Allah ini. Allahu Akbar. Itu dia. Subhanallah, kita akan pikir. Ya kan? Nah, yang kita pikirkan perbuatan Allah. Allah ini adil nggak ya? Wah, Allah ini nggak adil buat saya. Kok ya bisa ngomong begitu ya? Padahal dia nggak ngerti. Dia ngomong begitu, saya ini susah terus katanya. Udah sholat tapi susah terus. Kok malah menyalahkan Allah? Gimana bisa orang kayak gini? Berarti dia nggak mikir, nggak menggunakan metode berpikir. Sesuatu yang tidak mampu dia jangkau dengan akal dia coba telaah. Sebenarnya dia nggak pernah berpikir dengan begitu. Nah, watakunu fi bahsil mawadil mahsusah, dan jadilah dalam pembahasan benda-benda yang kemudian bisa terindra, kal fizia, seperti benda-benda seperti fisika yang bersifat fisik, wa fi bahsil afkar, dan juga dalam pembahasan pemikiran, ka bahsil aqaid, seperti membahas akidah, wa bahsil tasyri'i, dan juga membahas masalah-masalah syariat. Ini mampu dipikirkan. Makanya kalau misalnya kita melihat orang memutuskan hukum, memutuskan perkara, pasti menggunakan metode akliyah ini, pasti menggunakan metode berpikir ini. Contoh misalnya ada kejadian yang dilakukan oleh manusia, misalnya manusia melakukan bayi tabung, melakukan inseminasi buatan kah, atau membuat bayi tabung tadi, transplantasi organ misalnya. Ini sesuatu yang baru. Dilihat di situ faktanya bagaimana. Itu yang harus paham. Lalu kemudian ditelaah mana dalil-dalil yang kemudian bisa dipahami semuanya. Jadi memahami faktanya dulu. Apa sih ini? Gitu loh. Ya. Baru kemudian dia baru bisa memutuskan hukum. Kenapa? Pada saat itu metode berpikirnya digunakan. Thariqatul tasyri'inya thariqatul aqliyahnya, thariqatul tafkirnya itu digunakan. Gitu. Nah, begitu juga wa fi fahmil kalam, dan juga dalam memahami ucapan. Nah, kalam butuh maklumat ya. Bahasa tadi ya, seperti kita pernah bahas. Anak kecil dikasih bahasa Suryani, orang dikasih bahasa Suryani, kalian dikasih bahasa Suryani, bisa.
bacanya, nggak bisa kecuali dikasih maklumat. Nah itu metode berpikir ini loh. Kalau nggak salah dulu saya pernah tulis tulisan Cina, ya gitu ya, tulisan Cina. Saya coba baca berkali-kali nggak akan bisa, gitu kan? Ya, padahal cuma 2 huruf di situ, ya kan? Tapi karena nggak diberi maklumat, kalian nggak akan pernah bisa di situ. Makanya maklumat ini menjadi penting, belajar ini menjadi penting untuk orang ini berpikir dengan benar. Kok ngantuk kayak gini? Berpikir dengan benar. Ya. Begitu juga kabahsil adabi, seperti juga membahas adab, wa bahsil fikhi, begitu juga membahas fikih. Ya. Nah, bahkan hasil-hasil fikih kita pelajari ya dalam kitab-kitab fikih ya. Kitab-kitab fikih kita belajar itu berdasarkan fakta. Yang fakta itu ada hukumnya. Misalnya, bagaimana kalau saya sedang sikat gigi pada saat berpuasa? Boleh nggak hukumnya bagaimana? Ini kan fakta, dicarilah hukumnya, kan gitu ya. Dilihatlah ada nggak hadis yang berkaitan dengan ini, ada nggak dalilnya misalnya. Saya melakukan perjalanan saat berpuasa, bagaimana ini perjalanannya, bagaimana melewati jarak safarnya kah? Ya kan? Kemarin ada juga yang bertanya ke ayah, bagaimana kalau kita ini kan sekarang pesawat terbang nih cepat. Jadi kalau misalnya kita pengen puasa berbuka lebih cepat bagaimana? Jadi berangkatlah. Jadi kalau misalnya sekarang jam 2 berangkat naik pesawat, ya, ke Papua. Ke Papua 2 jam, 4 jam gitu ya. Jangan jam 2, jam 10 ya, jam 10 berangkat. Jam 2, 4 jam, harus jam 2. Dia sana sudah jam 6, ya kan, sudah jam 4. Jam 4 2 jam lagi berbuka, padahal dia melewatinya sedikit, jadi dipotong waktunya. Terus dia berbuka di sana, dia balik lagi ke sini. Apakah dia puasanya gimana katanya? Saya bilang, kenapa mikirin puasa? Lo udah jarak safar ya berbuka aja, nggak apa-apa, kan boleh, ya kan? Au ala safarin faidatun min ayamin ukhar. Itu loh, iya ya. Jadi ngapain puasa tahan-tahan? Kan gitu. Nah, pemahaman terhadap fakta, bukan mikirin bagaimana penerbangannya, bukan mikirin bagaimana jarak tempuhnya. Ternyata ada hukum lain terhadap puasa itu misalnya. Begitu. Nah, ini memahami ini dengan metode berpikir, yaitu thariqatul aqliyah tadi. Nah, makanya dikatakan di sini, wa hadhihi thariqatu hiya thariqatut tabi'iyah. Metode ini adalah metode berpikir atau metode yang alami, yang sangat mungkin bahkan semua orang menggunakannya. Ya kan? Bagaimana fil wusuli ilal idraki, ya, dalam untuk orang itu sampai atau untuk bisa dapati kepada pemahaman min haitsu huwa, apa sih benda yang sedang dipikirkan itu. Ya kan? Wa amaliyatuha hiyallati yatakawwanu biha aqlul asya'i ay idrakuha. Ya, dan aktivitas inilah yang menjadikan dirinya itu atau menjadikan hal tadi adalah berpikir terhadap sesuatu atau memahami sesuatu. Jadi orang nggak bisa dibilang berpikir kecuali menggunakan metode berpikir akliyah ini. Begitu? Ya. Kalau metode akliyah ini tidak digunakan, yaitu definisi berpikir itu sendiri, maka orang nggak dianggap sebagai berpikir, ngayal, ngaco, itu, ngarang, bisa jadi. Atau tadi dia nggak mampu menggunakan apapun, cuma bisa mencerah fakta. Nah, wahia nafsuha ta'rifun lil akli, dan inilah yang memang menjadi definisi bagi akal itu sendiri.
wa ala minhajiha, dan juga atas dari metode ini, dari manhaj ini, yasilul insanu min haitsu huwal insan. Ya, manusia akan mencapai dari sisi dia sebagai manusia ila idraki ayyi syai'in, terhadap apa? Kepada memahami segala sesuatu, memahami sesuatu. Sabaqa an adrakahu, ya kan? Apakah dia misalnya sebelumnya telah memahami hal tadi, au yuridu idrakahu, atau dia menginginkan untuk memahaminya, maksudnya dia belum paham. Baik terhadap yang sudah dia pahami untuk menguatkan pemahamannya, atau dia belum paham terhadap sesuatu tadi. Digunakanlah metode berpikir ini. Apa metode berpikir ini? Definisi akal itu sendiri. Apa itu? Kita di sini dikatakan bahwa yang namanya berpikir itu adalah apa? Naqlul hissi, ya kan? Biwasitatil hawa, bil waqi'i biwasitatil hawasi ila dimagi wa wujudu ma'lumatin sabiqatin yufassiru biwasitatiha hadzal waqi'. Itu halaman 20-nya itu. Itu bahkan kalau perlu diberi stabilo. Itu definisi berpikirnya. Paham? Jadi manusia nggak bisa menguatkan pemahamannya ataupun untuk memahami sesuatu yang belum dipahaminya kecuali menggunakan metode berpikirnya ini. Terhadap hal apa? Terhadap hal yang mampu dia indra, yang mahsus, yang itu adalah bagian dari bagaimana manusia harusnya berpikir. Kalau yang tidak mahsus, maka tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak akan sanggup dia melakukan aktivitas berpikir tersebut. Begitu. Paham? Ada pertanyaan? Nah, ini kajian kita. Nanti ketemu lagi setelah bulan depan ya. Setelah bulan depan. Bulan Juni ya. Makanya ditandai ya. Nah, nanti ada diulang lagi, baru kita lanjutin lagi insya Allah sedikit-sedikit. Ada pertanyaan? Ngerti? Cukup ya? Gimana Karimah? Ngerti? Ngerti? Nabila? Paham ya? Alhamdulillah. Kalau paham, kita ada waktu. Oh, sudah waktunya mau ujian ya? Ya, yuk kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujiannya siapa sekarang masih banyak?